Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Siang hari ini Ibu akan menyampaikan materi tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 2 keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran 3. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum materi dimulai, Ibu akan bertanya, bagaimana perasaan kalian selama belajar secara online ini? Senang atau lebih senang secara tatap muka? Ya, apapun kondisinya harus tetap semangat. Oke, harus semangat ya, walaupun belajarnya secara bertatap layar ya. Untuk selanjutnya, sebelum memasuki materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama yaitu dengan kegiatan melakukan pengamatan jenis pekerjaan masyarakat di lingkungan tempat tinggal peserta didik. Peserta didik dapat mengelompokkan jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua, dengan melakukan pengamatan jenis pekerjaan masyarakat di lingkungan tempat tinggal peserta didik dapat mengemukakan hasil identifikasi kegiatan ekonomi di suatu daerah dengan berbagai bidang pekerjaan. Yaitu tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari siang hari ini. Nah, selanjutnya coba kalian buka pada halaman 85 pembelajaran 3. Di situ ada teks bacaan. Ibu kasih waktu 2 menit untuk kalian membaca. Silahkan dibaca dulu. Ya, sudah. Ibu sekilas menyampaikan tentang teks bacaan tersebut ya. Di situ ada Dayu dan ayahnya. Mereka itu juga ada seorang badut. Mereka berdiskusi mengenai berbagai pekerjaan sesuai di lingkungan tempat tinggalnya. Mereka juga berdiskusi mengenai pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Nah, sampai sini kalian sudah tahu apa sih itu kegiatan ekonomi? Apa aja sih yang ada di dalam kegiatan ekonomi tersebut? Nah, di sini Ibu akan menyampaikan melalui media scrapbook. Nah, ini nanti kita akan belajar seru-seruan ya. Nanti kita akan belajar dengan media. Oke? Tetap semangat, oke? Selanjutnya, ini dia media scrapbook. Ya, di sini sudah ada keterangannya. Mari kita buka. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu terkait tentang kegiatan ekonomi. Nah, di kegiatan ekonomi itu terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, di sini Ibu juga sudah membuat contoh. Di sini ada pabrik buku. Nah, di sini pabrik buku itu merupakan produksi. Kenapa disebut dengan produksi? Karena pabrik buku ini menciptakan sesuatu yang baru. Jadi Ibu ambil contoh aja buku. Buku itu kan kalau di pabrik itu tidak langsung menjadi buku, tidak langsung berwujud menjadi buku, tapi ada bahan bakunya, kemudian diolahlah sama si tukang pabrik dan alat-alat di pabrik tersebut. Maka dari itu inilah yang dinamakan produksi. Nah, setelah produksi ada distribusi. Nah, setelah buku jadi, maka si produksi itu menyalurkan produk ke distribusi, kemudian distribusi menyalurkan ke produsen. Jadi sama seperti halnya kalau distribusi itu kayak pengumpulannya, kemudian nanti akan disalurkan kepada si konsumsi. Nah, di sini ada gambar
Mbak-mbak kira-kira lagi ngapain ya? Lagi milih buku atau mau beli buku? Nah, di sini si konsumsi itu tugasnya menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa. Jadi tugasnya itu eh, sudah ketika bukunya sudah terkumpul, maka bagaimana caranya agar buku-buku yang sudah terkumpul tersebut akan habis, yaitu salah satunya dengan cara dijual, ya. Nah, dari ketiga gambar tersebut, produksi, distribusi, konsumsi, mereka juga ada pelakunya. Nah, kalau produksi itu si pelakunya namanya produsen. Nah, produsen itu orang atau perusahaan yang menjalankan suatu proses produksi, ya. Jadi yang bergerak orangnya untuk membuat si buku tersebut. Nah, kemudian kalau distribusi itu si pelakunya namanya distributor. Nah, distributor itu orang yang menyalurkan produk dari produsen ke konsumen. Nah, kemudian kalau si konsumsi itu pelakunya namanya konsumen, orang atau pihak yang melakukan kegiatan konsumsi tersebut. Contohnya itu si penjual gitu ya. Jadi si penjual itu namanya konsumen. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan tentang pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Ya, sebelum kita akan belajar tentang pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa, Ibu akan menyampaikan sedikit penjelasan tentang pekerjaan yang menghasilkan jasa, yaitu suatu pekerjaan yang dimana dari hasil pekerjaannya bisa dinikmati dan dirasakan oleh orang lain. Nah, sedangkan pekerjaan yang menghasilkan barang itu disebut juga dengan produksi, di mana ada barang baru yang dihasilkan dari proses pengolahan. Ya, sekian. Nah, di sini ada keterangannya. Sebelum kita fokus ke gambar-gambar yang sudah terpapar di media ini, yaitu pasangkan emotikon pada gambar yang menunjukkan satu, pekerjaan menghasilkan jasa dan pekerjaan menghasilkan barang. Pekerjaan menghasilkan jasa, maka emotnya itu akan berwarna orange, sedangkan pekerjaan yang menghasilkan barang itu yang berwarna kuning. Nah, nantinya Ibu akan bertanya kepada kalian, coba tempelkan emot tersebut pada gambar yang menunjukkan pekerjaan menghasilkan jasa. Ini di sini Ibu sudah menyiapkan. Ini emotnya. Nah, coba ya, contoh Mbak Erlin, tempelkan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Coba di mana? Iya, betul sekali. Kita tempelkan di sini. Nah, sudah? Nah, ini setelah selesai kita tempelkan sesuai dengan pekerjaan yang menghasilkan jasa dan pekerjaan yang menghasilkan barang, ya. Nah, Ibu tutup dulu ya. Ya, sudah paham kan tentang apa sih itu kegiatan ekonomi dan apa aja sih pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa? Ya, selanjutnya Ibu akan memberikan PR. Nanti dikerjakan ya. Ibu kasih batas waktu sampai jam 3 sore. Jadi masih ada waktu lama. Nanti kalau udah dikerjakan jangan lupa difoto kemudian di-share di grup ya. Soal yang pertama dicatat ya anak-anak. Apa yang dimaksud dengan produksi dan produsen? Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan distribusi dan distributor? Yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan konsumsi dan konsumen? Yang keempat, apa kegiatan penduduk pada gambar yang tercantum pada scrapbook? Yang kelima, sebutkan pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan barang dan menghasilkan jasa. Oke,
Tetap semangat, dikerjakan, nggak boleh lebih dari jam 3 untuk mengumpulkan tugasnya. Oke, sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan banyak poin-poin yang masih belum bisa dipahami. Ibu minta maaf. Untuk itu boleh nanti kalian tanya tentang materi yang sudah Ibu sampaikan. Boleh tanya apa aja yang kalian belum pahami. Nanti Ibu buka sesi diskusi setelah jam 3 kalian sudah mengumpulkan tugasnya. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.